Apa judulnya Bapak Ibu? Bicara kepada batu itu. Mari kita buka dulu Alkitab kita, Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa. Kalau dalam bahasa Inggris, cry. Menangislah Musa. Berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depan, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Lihat kepada saya. Jadi pada saat itu bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu. Ya, dan mereka kehausan. Lalu mereka minta kepada Musa, mereka ribut, Bapak Ibu. Ya, mereka ribut. Ya. Lalu apa solusi dari Tuhan? Dan ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa, contoh yang baik bagi kita. Ketika ada masalah, Musa datang kepada Tuhan. Musa mencari jawaban, solusi dari Tuhan. Hal yang sama juga hendaknya kita lakukan. Ketika kita ada masalah, hari ini jangan upaya sendiri. Tapi hari ini datang kepada Tuhan, minta jawaban atas masalah kita. Haleluya. Langsung Tuhan memberikan solusi. Ini solusinya diberikan Tuhan. Apa solusi yang diberikan Tuhan? Datanglah ke gunung batu, aku nanti ada di gunung batu. Ya, datanglah bersama-sama dengan tua-tua Israel. Bukan hanya itu, kamu juga harus membawa tongkat yang engkau pakai memukul sungai Nil. Haleluya Bapak Ibu. Ya, memukul sungai Nil. Dan akhirnya Musa sampai di gunung batu Horeb, atau nama lain dari Sinai. Ya, Horeb atau Sinai, itu sama itu Bapak Ibu, sama ya. Gunung Horeb, Gunung Sinai itu sama. Ya. Nah, Musa disuruh ngapain? Memukul gunung batu yang ada Allah di situ Bapak Ibu. Allah ada di gunung batu itu, dan Musa disuruh memukul gunung batu yang ada Allah di situ. Di depan apa? Tua-tua Israel. Agar apa? Agar air keluar dari gunung batu itu. Kira-kira ini menjadi gambaran siapa Bapak Ibu? Gambaran Yesus. Gambaran Yesus harus dipukul di bukit batu Golgota, di atas kayu salib, agar dari Yesus akan keluar air. Air hidup yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita berkat, yang memberikan hari ini hidup kita, rumah tangga kita beroleh kelimpahan berkat pemeliharaan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ini ngomong Yesus Bapak Ibu. Gambaran Yesus. Haleluya. Ya, dan hal ini itu semakin jelas kalau kita tahu juga ucapan pemazmur Daud. Tuhan adalah gunung batuku. Haleluya Bapak Ibu. Tuhan adalah gunung batuku. Haleluya. Ya, dan Musa memukul gunung batu. Dari gunung batu akan mengalir air. Hal yang sama juga ribuan tahun kemudian akan terjadi. Yesus dipukul di gunung batu, bukit Golgota, dan keluar air. Air hidup yang memberikan kita hari ini kehidupan, penebusan, berkat, pengampunan. Dan kita menjadi hidup. Keluarga kita hidup. Dan ternak kita, harta benda kita terpelihara. Bebas resesi kita. Haleluya Bapak Ibu. Ya, ini dia. Karena apa yang terjadi pada perjanjian lama itu menjadi gambaran pada hakikat yang akan digenapi dalam Yesus. Haleluya. Jadi pada Keluaran 17 tadi yang baru kita baca,
Musa disuruh memukul gunung batu agar dari gunung batu keluar air. Amin Bapak Ibu. Sehingga bangsa Israel beroleh air, sehingga mereka tetap hidup, ternak mereka juga tetap hidup. Ternyata ini bukan kasus terakhir Bapak Ibu, ini yang pertama terjadi. Dan solusinya adalah Allah menyuruh memukul gunung batu. Hal yang sama juga terjadi, coba kita lihat Bilangan 20. Saya akan bacakan Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan 12. Pada suatu kali ketika tidak ada air, tuh sama kan? Ya, bagi umat itu berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Saudara lihat ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Perbedaannya, kesamaannya dulu. Kesamaannya adalah ketika ada masalah, Musa kembali datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetapi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah Musa hari ini, kali ini, Bilangan ini, pergi ke kemah pertemuan. Pergi ke tabernakel, pergi ke bait Allah. Jadi pada Bilangan ini, bait Allahnya sudah ada. Pada Keluaran 17 tadi, bait Allahnya belum ada. Haleluya Bapak Ibu. Bilangan ini sudah lewat Gunung Sinai. Haleluya Bapak Ibu. Ya, Keluaran tadi belum. Haleluya, belum ada bait Allah. Bilangan sudah ada. Karena apa? Musa mencari solusi jawaban dari Tuhan dengan pergi ke kemah pertemuan. Itu nama lain dari bait Allah. Nama lain dari tabernakel. Haleluya Bapak Ibu. Lanjut ya. Itu perbedaannya. Ya, sekarang ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun. Kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Ini juga beda. Sebelumnya Keluaran 17 yang diajak hanya tua-tua. Sekarang seluruh umat diajak serta. Sudah lihat bedanya? Ya, oke. Menyuruh umat itu berkumpul. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Apa perbedaannya lagi? Bukan gunung batunya dipukul, tapi ngomong. Nyatakan keluar air dari gunung batu. Haleluya Bapak Ibu. Bedanya situ. Jadi bukan lagi dipukul, tapi ngomong, bicara, nyatakan kepada gunung batu. Ya, katakan kepada di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Musa mengutuk orang Israel, orang-orang durhaka Bapak Ibu. Oke. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Perintah Tuhan memukul atau bicara? Bicara. Nyatanya Musa memukul. Melanggar nggak Bapak? Oh melanggar ini. Jelas melanggar. Haleluya. Lanjutkan lagi. Memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Ini hukuman terhadap Musa karena ketidaktaatannya. Apa hukumannya? Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, atau kamu tidak mengimani kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu, itu adalah Musa dan Harun, tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Lihat kepada saya. Sini ada luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Dibandingkan dengan Keluaran 17 tadi yang ayat pertama kita baca, dengan Bilangan yang barusan kita baca ini Bapak Ibu, masalahnya sama. Masalahnya apa? Kehausan, ketidakadaan air. Benar ya Bapak Ibu ya?
Tetapi solusinya berbeda. Pada Keluaran 17, Musa disuruh memukul gunung batu di depan tua-tua Israel, sehingga airnya keluar. Amin Bapak Ibu. Sedangkan di dalam Bilangan, solusi dari Allah bukan memukul, tetapi Musa disuruh ngomong, bicara kepada gunung batu di depan orang Israel. Semua, bukan hanya tua-tua, di depan orang Israel. Ngomong kepada gunung batu agar dikeluarkan air. Haleluya Bapak Ibu. Kalau Musa ngomong, artinya yang diajak ngomong itu pasti bisa denger. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya dong. Kalau orang disuruh ngomong, pasti harus yang bisa denger. Haleluya, yang diajak ngomong. Benar Bapak Ibu ya? Ya. Jadi Musa disuruh ngomong. Jadi sebenarnya Musa disuruh Allah bukan ngomong kepada benda mati, bukan ngomong kepada gunung batu yang mati Bapak Ibu, tapi ngomong kepada suatu pribadi di balik dari gunung itu. Dan itu adalah pribadi Yesus. Ngomong kepada Yesus, keluarkanlah air. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris Bapak Ibu, itu jelas-jelas menunjukkan pribadi seseorang. Bukan tentang ngomong benda gunung. Bukan. Karena itu dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version. Yang lama, bukan yang new. Bukan, yang lama. King James Version jelas dikatakan ngomong kepada gunung batu agar dia mengeluarkan his water. His, itu kata ganti milik laki-laki Bapak Ibu. His water. Bukan its water. Bukan. His water. Jadi ngomong tentang pribadi, keluarkanlah air dari kamu. Haleluya Bapak Ibu. Jadi ini ngomong tentang pribadi Yesus. Keluarkanlah air. Yesus, keluarkanlah air. Agar orang Israel bisa minum. Agar mereka tidak mati. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ini ngomong kepada Yesus sebenarnya. Gambaran Yesus. Jadi bukan benda mati gunung, tetapi pribadi. Haleluya. Karena dalam bahasa Inggris, his water. Haleluya. Haleluya. Ya saya, kalau ya Bapak Ibu, bukan cuma bahasa Indonesia, saya compare lagi dengan bahasa-bahasa lain supaya makin dalam. Karena seringkali ada hilang gitu Bapak Ibu. Haleluya. Jadi ngomong kepada pribadi di balik gunung batu, his water, supaya airnya keluar. Nyatanya Bapak Ibu, Musa bukan ngomong, tetapi memukul gunung batu. Sehingga apa? Allah murka kepada Musa. Haleluya. Sehingga Allah berkata, kamu Musa, kamu tidak percaya kepadaku. Kamu tidak punya iman. Dan kamu telah melanggar kekudusanku. Haleluya Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, terkesan seakan-akan kesalahan Musa itu kecil. Ya Bapak Ibu, Musa tidak berzina. Musa tidak merampok. Musa tidak membunuh. Tetapi kenapa hukumannya berat sekali? Tidak boleh masuk tanah Kanaan. Kok hukumannya berat sekali Pak? Kan beda-beda tipis Pak. Disuruh ngomong tapi dipukul. Haleluya. Kan nggak yang dosa yang besar sekali. Saudara tahu, walaupun terkesan beda tipis Bapak Ibu, disuruh ngomong tapi dipukul, tetapi ini kesalahan fatal. Kenapa? Karena Musa telah merusak gambaran tentang Yesus. Karena gunung batu itu berbicara tentang Yesus. Haleluya. Yesus hanya disalibkan sekali. Haleluya. Tetapi di dalam Bilangan, Musa memukul sekali lagi. Maka itu sama dengan menyalibkan Yesus 2 kali. Dan itu merusak gambaran tentang Yesus Bapak Ibu. Itulah sebabnya hukumannya fatal. Kamu tidak layak masuk tanah Kanaan. Kamu dan Harun, saudara. Karena ini merusak anak tunggal Allah Bapak Ibu. Yesus hanya disalibkan sekali, bukan 2 kali. Jadi memukul hanya perlu sekali. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya, jadi ini kesalahan fatal Bapak Ibu. Ya, dan ini juga menjadi gambaran orang di dalam hukum Taurat itu juga disebut tidak beriman, tidak percaya Bapak Ibu. Sama seperti ucapan Allah kepada Musa, kamu tidak percaya. Orang di dalam hukum Taurat tidak percaya Bapak Ibu. Dasar hukum Taurat bukan iman, tetapi perbuatan. Haleluya. Dan kamu melanggar kekudusanku. Dan orang di bawah hukum Taurat itu melanggar kekudusan Allah. Karena mereka tidak akan bisa melakukan hukum Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Ya, haleluya. Ya, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Bapak Ibu. Dengan mati di atas kayu salib, mati terkutuk. Coba kita lihat ayat ini dulu. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang lihat kepada saya. Ada beberapa hal. Sebenarnya ayat ini walaupun pendek Bapak Ibu, maknanya dalam. Saudara ada melihat satu keanehan enggak dari ayat ini Bapak Ibu? Ya.
Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati terkutuk, dengan tergantung di atas kayu salib. Harusnya ucapan ayat ini bukan gini harusnya Bapak Ibu. Iya. Saudara tahu enggak, manusia jatuh dalam dosa karena apa? Pertama kali, karena makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Benar enggak? Adam dan Hawa. Amin. Amin. Harusnya apa? Yesus menebus kita dari dosa pertama. Harusnya ucapannya adalah Yesus menebus kita dari kutuk Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi kenapa ini tulisannya menebus kita dari kutuk hukum Taurat? Haleluya Bapak Ibu. Iya enggak? Dosa pertama apa? Makan buah pengetahuan baik dan jahat kan? Harusnya apa? Yesus menebus dari situ dong. Kenapa ke sini? Haleluya Bapak Ibu. Saudara lihat itu? Haleluya. Iya. Karena buah pengetahuan yang baik dan jahat itulah kemudian akan berwujud dalam hukum Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Buah pengetahuan yang baik dan jahat membuat manusia tahu baik dan jahat, dan manusia bertanggung jawab untuk baik di hadapan Allah dan menghindari kejahatan di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga ketika orang hidup dalam hukum Taurat, sama. Orang baik di hadapan Allah kalau mereka mampu melakukan hukum Taurat, orang jahat di hadapan Allah kalau mereka gagal melakukan hukum Taurat. Sama. Inilah buah pengetahuan baik dan jahat. Haleluya. Dan inilah yang ditebus oleh Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Iya, haleluya. Nah, karena itulah Bapak Ibu, karena Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Artinya apa? Hukum Taurat itu ada kutuknya, sehingga Yesus harus menebus kita dari kutuk ini Bapak Ibu. Maka bagi kita hari ini juga, mari jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena justru Yesus menebus kita dari kutuk itu. Ngapain lagi kita ada di kutuk itu? Kalau saudara atau orang Kristen masih lagi ngotot hidup di bawah hukum Taurat, itu sama dengan tindakan Musa memukul gunung batu 2 kali. Itu sama dengan menyalibkan Yesus 2 kali. Dan Yesus tidak disalibkan 2 kali, hanya sekali untuk selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya bagi kita hari ini hidup dalam anugerah. Bagian kita hari ini ngomong saja, minta saja, apapun yang saudara butuhkan, saudara dapatkan. Karena Yesus juga mendorong setiap kita, mintalah, maka engkau akan diberi. Haleluya. Nggak perlu ngomel lagi, nggak perlu macam-macam lagi, nggak perlu bersungguh-sungguh lagi. Hari ini semua telah tersedia. Mintalah ya kepada gunung batu kita, mintalah kepada Yesus, maka akan mengalir air hidup yang memberikan kita kehidupan, memberikan kehidupan bagi keluarga kita, memberikan terpelihara harta benda kita. Kita diberkati. Berikan kemuliaan paling dahsyat luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Korban Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Kita buka Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja. Iya, siapa ia nih? Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Haleluya Bapak Ibu. Jadi sekarang lihat kepada saya. Jadi Yesus hanya mati 1 kali, 1 korban saja. Amin Bapak Ibu. Iya. Lah, jadi tindakan Musa memukul itu sama dengan melanggar firman ini, melanggar bahwa Yesus hanya 1 kali disalibkan. Musa memukul gunung batu 2 kali, itu sama dengan gambaran menyalibkan Yesus 2 kali Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Pemukulan batu yang pertama pada Keluaran 17 menjadi gambaran penyaliban Yesus. Itu benar. Keluaran 17 benar. Yesus dipukuli Bapak Ibu. Dan itu jelas di depan tua-tua Israel. Yesus diadili di mahkamah agama Sanhedrin. Di depan tua-tua Israel Bapak Ibu. Sama halnya juga Musa memukul Yesus pertama kali di depan tua-tua Israel. Amin Bapak Ibu. Sama kan? Sama dong. Gunung batu dipukul oleh Musa dengan tongkat kutuk di depan tua-tua Israel. Haleluya. Hal yang sama juga nanti Yesus dipukul oleh Taurat Musa di gunung batu Golgota, itu di depan tua-tua Israel. Sama kan? Sama. Karena memang gunung batu ini nanti akan menunjuk kepada Yesus Kristus. Amin. Tetapi pada bilangan 20, Musa kembali memukul batu itu Bapak Ibu, yang berarti menyalibkan Yesus 2 kali. Haleluya. Iya. Musa ini menjadi gambaran juga bahwa Taurat hanya menjadi penuntun kepada Yesus Bapak Ibu. Karena nanti akan kita lihat bahwa Musa tidak akan sampai kepada tanah Kanaan. Dia hanya menuntun sampai perbatasan. Dan ini menjadi gambaran bahwa Taurat hanya menuntun orang sampai kepada Yesus. Dan Yesuslah yang bisa mengantar orang masuk ke tanah Kanaan. Dan itu menunjuk kepada kerajaan sorga. Coba kita lihat ayatnya. Galatia 3 ayat 24-25.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Tuh, bagi kita sampai Kristus datang. Kristus sudah datang nggak Bapak Ibu? Sudah dong. Haleluya. Sudah dong yang pertama kali, sudah. Supaya kita dibenarkan karena iman. Nah itu, orang Kristen kan hidup karena iman. Amin. Iman kepada Yesus. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Tidak lagi di bawah Taurat. Karena penuntunnya sudah menuntun kita pada Yesus. Udah nyampe. Maka sekarang kita lanjutkan di dalam Yesus. Amin. Sekarang lihat kepada saya. Jadi Taurat itu menuntun orang kepada Yesus Bapak Ibu. Sekarang kita sudah sampai kepada Yesus belum Bapak Ibu? Sudah. Karena itulah nggak perlu lagi penuntun. Sama seperti saudara juga. Misalkan saudara akan pergi ke Bogor misalkan. Saudara naik kereta api. Ada yang ngantar saudara ke stasiun Cikini misalkan. Diantar sampai stasiun. Apakah pengantar itu ikut juga naik kereta api? Tidak. Hanya tiba pada stasiun sampai kereta. Setelah itu dia pulang. Benar nggak Bapak Ibu? Saudara yang melanjutkan perjalanannya untuk sampai ke Bogor naik kereta. Benar? Amin. Hal yang sama juga dengan Musa. Musa hanya mengantar orang Israel sampai perbatasan tanah Kanaan. Setelah itu Musa pulang. Pulang ke mana? Pulang ke surga. Tuhan menguburkan dia, mati dia. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Haleluya. Hal yang sama juga pada kita. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara sudah ada di dalam Yesus. Yesus yang sudah datang. Karena itulah hari ini hidup dalam iman. Bukan lagi kepada Taurat yang mengantar saudara. Saudara udah nggak perlu lagi. Sudah tiba pada Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Karena ayat yang ngomong tadi, bukan kata saya. Haleluya. Hari ini mari, saudara sudah tiba pada Yesus. Bukan lagi dituntut oleh Taurat. Tapi hari ini, hanya di dalam Yesuslah kita bisa sampai tujuan kita. Tujuan kita adalah tanah kanan kekal. Kerajaan sorga. Karena hanya dalam Yesuslah kita bisa masuk kerajaan sorga. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak kali juga orang Kristen digambarkan mereka adalah sama dengan orang Yahudi, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya orang Kristen dengan orang Yahudi atau Israel itu beda, Bapak Ibu. Ya, memang kan seringkali dikatakan kita adalah orang Israel rohani. Benar Bapak Ibu ya? Benar ya? Sebenarnya nggak sama persis. Kenapa? Cara ibadahnya sudah berbeda. Kalau orang Israel, Bapak Ibu, mereka memberikan korban penebusan dosa setiap tahun Bapak Ibu, setiap tahun. Lah kita hari ini di dalam Yesus, kita tidak perlu lagi memberikan korban penebusan dosa setiap tahun. Karena Yesus telah memberikan korban sekali untuk selamanya. Coba kita lihat ayatnya. Saya ngomong ayat aja. Ibrani 10 ayat 1 sampai 2. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi hukum Taurat itu adalah bayangan Bapak Ibu. Bayangan dari hakikat keselamatan. Dalam siapa? Yesus. Yesuslah hakikatnya. Haleluya. Kalau bayangan, walaupun dilakukan setiap tahun Bapak Ibu, Taurat tidak akan mungkin bisa menyempurnakan manusia. Namanya aja bayangan. Sama juga seperti saudara ngelihat ini, bayangan hosti, bayangan roti. Saudara makan bayangan itu sampai kapanpun saudara nggak kenyang. Tapi kalau langsung ke rotinya, langsung kenyang saudara. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Taurat itu bayangan. Maka sampai kapanpun saudara tidak akan mungkin disempurnakan dalam hukum Taurat. Tetapi Yesus, hakikat. Makanya sekali langsung sempurna kita dalam Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya Yesus adalah hakikat sehingga satu korban saja bisa langsung menyempurnakan kita selamanya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, Yesus adalah hakikat. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu dikatakan tadi adalah hukum Taurat adalah bayangan dari hakikat keselamatan itu dalam Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya ini tidak hanya berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu, tapi banyak hal lain. Tetap harusnya bunyinya gini, ayat ini. Ini dalam Alkitab bahasa Inggris dan juga bahasa aslinya Yunani Bapak Ibu. Taurat adalah bayangan dari banyak hal-hal baik dalam Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena dalam Yesus kita bukan hanya dapat keselamatan, kita juga dapat kesembuhan, kita juga dapat berkat, kita juga dapat kelepasan, kita dapat jodoh, kita dapat keturunan, kita banyak dapat apapun masalah kita. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Kalau hanya ngomong keselamatan Bapak Ibu, waduh, orang Kristen nanti pergi ke Gunung Kawi ketika minta berkat.
Benar? Lah iya dong. Kenapa? Karena Yesus hanya memberikan keselamatan. Berkat itu urusan gunung kawi. Masalah kesembuhan itu urusan dukun. Masalah jodoh urusan dukun. Segala macam. Kenapa? Karena Yesus hanya memberikan keselamatan. Padahal enggak. Haleluya. Iya. Karena itulah sebenarnya Taurat adalah bayangan dari banyak hakikat hal-hal baik dalam Yesus. Itu sebenarnya ayat ya Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam Yesus bukan hanya keselamatan kita dapatkan. Ada kesembuhan, ada berkat, ada kelepasan, dan banyak lagi kebutuhan kita. Amin. Itu yang benar. Haleluya. Iya, saya bisa gitu katakan ini. Karena selalu saya siapkan banyak Alkitab pembanding Bapak Ibu. Iya, karena kadang-kadang ada yang hilang. Haleluya. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, Yesus, apapun yang saudara butuhkan, Yesus bisa menyediakan bagi kita. Amin. Bukan hanya keselamatan, banyak lain bisa kita dapatkan dalam Yesus. Berikan dulu kemuliaan luar biasa Bapak Ibu. Jadi dalam hukum Taurat Bapak Ibu, mereka harus memberikan korban setiap tahun. Apa dampaknya ketika orang hidup dalam Taurat? Apa dampaknya bagi orang Yahudi, orang Israel, ketika mereka memberikan korban setiap tahun untuk penebusan dosa mereka Bapak Ibu? Dampaknya apa? Mereka selalu diingatkan akan dosa. Mereka selalu diingatkan mereka manusia berdosa. Ya, karena setiap tahun diperingati. Harus dilakukan berikan korban. Hal yang sama juga saya ingin katakan Bapak Ibu. Saudara pasti paling ingat adalah tanggal ulang tahun saudara. Benar nggak? Kenapa? Karena setiap tahun saudara peringati. Saudara rayakan ulang tahun saudara. Benar nggak? Sehingga ketika saudara lagi ngantuk-ngantuk juga dibangunin. Tanggal ulang tahunnya, langsung saudara sebutkan. Benar nggak? Karena itulah tanggal yang paling saudara ingat. Setiap tahun saudara peringati ulang tahun. Benar nggak? Iya kan? Iya. Kecuali saya, Bapak Ibu. Karena dalam keluarga saya nggak ada kebiasaan untuk merayakan ulang tahun. Haleluya. Maka tanggal ulang tahun nggak pernah saya ingat. Tapi sekarang setelah menikah, itu lain lagi cerita. Sudah ada yang ngingati. Remindernya udah ada. Haleluya. Istri saya. Haleluya. Kalau dulu nggak ada kebiasaan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya. Pernah suatu kali ketika saya SMP, Bapak Ibu. Pihak administrasinya nanya, tanggal ulang tahun kamu tanggal berapa? Tanggal lahir kamu tanggal berapa? Oh iya ya, tanggal lahir tanggal berapa ya? Sampai bingung administrasinya Bapak Ibu. Kenapa? Biasanya tanggal lahir itu yang paling kita ingat. Karena selalu diperingati dalam ulang tahun kita. Benar ya Bapak Ibu? Lah iya dong, sampai dia bingung. Loh, kok kamu bisa nggak tahu tanggal lahir? Harusnya setiap orang ingat. Kenapa? Karena nggak ada kebiasaan mengingat merayakan ulang tahun. Tapi bagi orang lain itu pasti ingat banget. Karena selalu dirayakan ulang tahunnya. Haleluya Bapak Ibu. Nah, orang Yahudi Bapak Ibu, hal yang sama terjadi. Setiap tahun mereka memberikan korban penebus dosa di bait Allah. Itulah sebabnya setiap tahun mereka diingatkan mereka berdosa, mereka perlu penebusan. Itulah sebabnya ketika terjadi satu peristiwa Bapak Ibu, ada seorang wanita tertangkap basah berzina. Ahli-ahli Taurat Yahudi berkata, menurut hukum Taurat Musa, maka wanita yang tertangkap basah berzina harus dirajam. Dilempari dengan batu. Benar? Mereka mendorong Yesus agar menyetujui. Apa jadinya? Selanjutnya, Yesus berkata, barang siapa yang merasa tidak berdosa, dialah yang pertama kali menimpuk wanita itu dengan batu. Ada yang menimpuk? Ada yang melempar? Enggak ada. Kenapa? Karena orang Yahudi dalam pikirannya memang selalu diingatkan akan dosa. Maka mereka sadar, oh iya, kami juga berdosa rupanya. Dan itulah sebabnya juga, kalau saudara baca nanti kisahnya, yang paling tua yang pertama kali pergi. Kenapa? Karena yang paling tua, yang paling merasa, oh aku sudah berdosa paling banyak. Sudah tua aku. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya, coba saudara nanti baca lagi kisahnya. Iya, karena orang Yahudi selalu diingatkan setiap tahun mereka berdosa Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Tapi bagi kita hari ini orang Kristen, kita bukan lagi orang Yahudi. Kita bukan lagi orang Israel yang selalu didorong untuk diingatkan akan dosa kita. Tetapi sebaliknya, kita harus selalu diingatkan tentang Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau orang Kristen selalu didorong untuk mengingat dosa mereka, maka orang Kristen secara bawah sadar akan selalu berkata, aku ini tidak layak diberkati Tuhan. Aku ini berdosa. Aku ini najis tralala. Aku ini segala macam. Aku ini rendah. Aku ini tidak layak. Maka aku tidak layak mendapatkan kesembuhan. Maka aku tidak layak untuk diberkati. Aku tidak layak mendapatkan kasih Tuhan. Karena apa? Orang Kristen didorong untuk ingat dosa. Padahal hari ini, saudaraku, kita layak mendapatkan semua itu. Itulah sebabnya hari ini orang Kristen harus didorong untuk selalu ingat Yesus. Haleluya, harus ingat Yesus. Ketika orang Kristen didorong untuk ingat Yesus, apa yang terjadi? Orang Kristen ingat di dalam Yesus mereka selamat. Ketika didorong ingat Yesus, di dalam Yesus mereka ingat
mereka ditebus dosa mereka. Didorong ingat Yesus, mereka ingat bahwa oleh bilur Yesus mereka disembuhkan. Ketika didorong ingat Yesus, mereka ingat bahwa oleh darah Yesus kita berkuasa untuk mengusir setan. Haleluya Bapak Ibu. Iya, jadi orang Kristen harusnya didorong untuk ingat Yesus. Ingat Yesus, ingat keselamatan. Ingat Yesus, ingat diberkati. Ingat Yesus kita suci kudus. Ingat Yesus kita disembuhkan. Ingat Yesus kita menang atas setan. Jadi ingat Yesus, kita berkemenangan. Kenapa? Ingat Yesus kita keselamat. Ingat Yesus kita sembuh. Ingat Yesus kita suci kudus. Ingat Yesus kita menang atas setan. Jadi ingat Yesus, kita kemenangan. Itulah sebabnya orang Kristen harus didorong untuk ingat Yesus, bukan ingat dosa. Haleluya Bapak Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar orang Kristen ingat selalu akan Yesus? Itulah terima perjamuan kudus. Kok bisa Pak? Kita baca ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 24-25. Itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi itu. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Ayat 25-nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi lewat perjamuan kudus kita diingatkan Yesus Bapak Ibu. Amin. Lanjut dong. Sehari ini saya langsung ilustrasikan aja. Ketika saudara angkat tubuh Yesus, pasti saudara ingat, oleh tubuh Yesus aku sembuh. Oleh tubuh Yesus aku dikuatkan. Oleh tubuh Yesus aku sehat. Benar Bapak Ibu? Jadi saat perjamuan kudus kita langsung ingat Yesus. Ketika kita juga terima darah Yesus, apa yang terjadi? Terima darah Yesus kita selamatkan. Oleh darah Yesus kita dikuduskan. Oleh darah Yesus kita punya kuasa untuk mengusir setan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya setiap kali saudara perjamuan kudus, angkat tubuh Yesus, angkat darah Yesus, selalu saudara ingat, oh tubuh Yesus menyembuhkan, oh tubuh Yesus menguatkan, oh tubuh Yesus memberikan kesehatan. Angkat darah Yesus, oh darah Yesus menyucikan, oh darah Yesus membuat kita selamat, oh darah Yesus membuat kita punya kuasa setan. Itulah sebabnya setiap kali perjamuan kudus selalu saudara ingat Yesus. Ingat Yesus, kemenangan kita alami. Kenapa? Ingat Yesus, ingat tubuh Yesus menyembuhkan. Ingat Yesus, oleh tubuh Yesus kita sehat. Ingat Yesus, kita menjadi kuat. Ingat darah Yesus. Haleluya. Oh, darah Yesus menyucikan aku. Oh, darah Yesus menyelamatkan. Oh, darah Yesus menang atas setan. Amin. Ingat Yesus, pasti ingat segalanya di dalam Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Dan inilah yang harus dilakukan oleh Kristen. Ingat Yesus, kemenangan kita alami. Udah pasti. Menang atas penyakit, menang atas kelemahan, menang atas segala setan, menang atas dosa, menang atas maut. Loh, udah pasti. Nah, saya perjamuan kudus. Benar nggak Bapak Ibu? Semakin sering saudara perjamuan kudus, semakin ngelotok dalam pikiran dan otomatis bawah sadar saudara dan iman saudara. Oh iya, tubuh Yesus memberikan aku kesembuhan. Oh, tubuh Yesus memberikan aku kekuatan. Saudara juga di bawah sadar, saudara juga sadar. Oh iya, darah Yesus menyucikan aku. Oh, darah Yesus menyelamatkan. Oh, darah Yesus mengusir setan dari kehidupan. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi semakin sering saudara terima perjamuan kudus, semakin lengket di pikiran kita. Dalam Yesus aku berkemenangan. Haleluya Bapak Ibu. Dan itulah yang harus terjadi pada orang Kristen. Didorong untuk ingat Yesus. Itulah sebabnya juga Bapak Pariaji diperintah Tuhan secara khusus harus membuat ibadah yang ada perjamuan kudus setiap hari. Itulah saudara lihat, dari minggu sampai minggu ada perjamuan kudus, ada ibadah. Benar Bapak Ibu? Nah iya, agar apa? Agar orang Kristen umumnya jemaat Tibires untuk selalu ingat Yesus, bukan lagi ingat dosa. Karena terima perjamuan kudus, orang diingatkan Yesus. Ingat Yesus, kita sembuh. Ingat Yesus, kita sehat. Ingat Yesus, kita sembuhkan. Kita suci kudus. Ingat Yesus, kita selamat. Ingat Yesus, kita menang atas setan. Itu dia. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari hari ini. Orang Kristen bukan diingatkan lagi tentang dosa, tapi diingatkan tentang Yesus. Karena itulah yang memberikan kita kemenangan dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Kita diselamatkan karena kasih karunia dan iman. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Haleluya. Lihat kepada saya. Itulah sebabnya jangan ada orang berkata, aku baik maka aku selamat. Aku kudus maka aku selamat. Karena perbuatanku aku selamat. Enggak ada. Ayat ini ngomong, bukan kata pendeta. Ayat yang ngomong. Amin Bapak Ibu. Iya. Supaya apa? Jangan ada orang memegahkan diri. Tapi tutup dada. Oh, aku selamat karena kebaikan. Oh, aku karena perbuatan. Oh, perbuatan baik sudah banyak aku lakukan. Itulah sebabnya aku pantas masuk Kristus. Enggak ada itu Bapak Ibu. Karena Alkitab tidak berkata demikian. Amin. Supaya orang jangan memegahkan diri. Itulah sebabnya bukan karena perbuatan baik kita. Kalau mengandalkan perbuatan baik kita, ayat Alkitab juga berkata,
Kesalahan kita seperti kain kotor. Bagaimana mungkin perbuatan baik kita, kesalahan kita seperti kain kotor, bisa berkenan, bisa suci kudus, bisa dikasih? Nggak mungkin. Itulah sampai hari ini kita hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Karena iman kepada Saudara Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Karena itu bagi kita hari ini, mari kehidupan orang kekristenan, kebenarannya bukan lagi karena perbuatannya, tapi kebenarannya karena kita hari ini iman kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, saat Yesus dipukul di atas kayu salib Bapak Ibu, sungai berkat mengalir kepada kita. Ya, mengalir berkat. Sama seperti bangsa Israel juga, ketika gunung batu dipukul, mengalir air yang memberikan kehidupan bagi mereka dan ternak mereka. Hal yang sama juga, ketika Yesus disalibkan, dipukul di bukit batu Golgota, keluar air. Bukan air sembarangan, air hidup yang memberikan kita hari ini kehidupan, yang memberikan kita hari ini, keluarga kita kehidupan, yang memberikan kita hari ini diberkati. Ternak kita tidak mati, harta benda kita tidak resesi. Amin. Haleluya. Iya. Karena itulah segala kebutuhan kita diberikan oleh Allah. Tetapi mungkin di antara saudara bertanya, Pak, kalau demikian Pak, kalau telah menyediakan semuanya bagi kita, tetapi kenapa Pak saya masih bangkrut Pak? Kenapa Pak saya masih sakit Pak? Kenapa Pak saya belum menikah? Kenapa Pak saya masih jomblo Pak? Kenapa saya masih mandul Pak? Kenapa? Why? Mungkin deretannya panjang sekali. Kenapa saya belum mengalami mujizat Tuhan? Saya ingin katakan kepada kita Bapak Ibu, apapun yang saudara alami hari ini, itu tidak bisa menghalangi, menghapuskan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Itu sama seperti gini. Ketika saudara keluar rumah atau keluar gedung nanti Bapak Ibu, saudara lihat awan tebal, gelap di langit. Tapi bukan berarti awan tebal gelap, itu bukan berarti bahwa matahari tidak bersinar lagi. Matahari tetap bersinar. Cuma masalahnya ada awan gelap yang menutupi sinar matahari itu. Benar Bapak Ibu ya? Dibutuhkan angin untuk mendorong awan tadi supaya awan tadi minggir, supaya sinar matahari bisa kita terima. Hal yang sama juga terjadi pada kita Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, bukan berarti kuasa Tuhan tidak turun atas kita. Tidak. Tetapi masalahnya, iman kita tidak ada yang menggeser masalah kita keluar untuk kita diberkati. Haleluya Bapak Ibu. Iya, itu yang menjadi masalah. Kalau kuasa Tuhan sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Haleluya, tinggal kita tarik iman kita untuk menyelesaikan masalah kita. Karena apa? Alkitab juga berkata, terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Jadi masalahnya adalah iman. Dan itu yang dikatakan di dalam Lukas. Kita baca ayatnya, Lukas 18 ayat 7-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak, pasti. Tepat pada waktunya. Amin. Ya. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lihat kepada saya. Anak manusia ini siapa? Yesus. Jadi Yesus mencari apakah masih ada iman di bumi. Yesus tidak mencari apakah masih ada orang kudus di bumi. Tidak. Apakah masih ada orang yang tidak berdosa di bumi. Tidak. Tapi apakah masih ada iman di bumi. Kenapa Yesus mencarinya hanya iman? Karena ketika saudara imani Yesus, masalah kekudusan pasti saudara dapatkan dalam Yesus. Ketika saudara imani Yesus, maka masalah pengampunan dosa pasti saudara dapatkan dalam Yesus. Jadi bukan masalah dosa lagi, bukan masalah kekudusan lagi, masalah iman, dapat Yesus, maka saudara dapatkan semuanya. Haleluya Bapak, itu dia. Haleluya, karena itulah masalah orang Kristen adalah masalah iman, bukan masalah perbuatan. Haleluya, karena kita punya Yesus. Haleluya. Sekarang kita baca ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 21 menjadi penutup khotbah kita. Dia yang tidak mengenal dosa. Siapa dia ini Bapak Ibu? Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya Bapa ini menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya akan memberi ilustrasi. Ini ada 2 air mineral Bapak Ibu di kiri kanan saya. Misalkan yang kiri, air mineral yang kiri ini adalah kita. Dan manusia itu penuh dengan dosa Bapak Ibu. Karena itulah anggap saja merah seperti kirmisi, seperti cawan anggur ini. Yesus sebaliknya Bapak Ibu, penuh dengan kebenaran. Ambil saja contohnya misalkan hosti ini, penuh dengan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Berdasarkan ayat yang baru saja kita baca, 2 Korintus 5 ayat 21, Kristus yang tidak mengenal dosa dibuat Bapa di surga menjadi dosa karena kita. Jadi dibuat dosa karena dosa kita, maka dosa kita pindah kepada Yesus. Oke Bapak Ibu, sehingga di dalam Yesus kita beroleh kebenaran dari Allah. Nah, kebenaran Allah itu pindah ini. Sekarang yang berdosa siapa Bapak Ibu?
Yesus. Itulah sebabnya Yesus yang tergantung di atas kayu salib, bukan kita. Haleluya. Karena hukuman dosa adalah mati, maut. Dan Yesus telah menjalani kematian maut, terkutuk di atas kayu salib. Yesus telah menjalani. Karena apa? Pada saat itu Yesus menanggung dosa kita. Kita bebas dari dosa, Bapak Ibu. Haleluya. Iya dong. Itulah sebabnya bagi kita hari ini orang Kristen bukan lagi ngomong dosa. Lah dosanya udah nggak ada. Itulah juga dikatakan dalam Ibrani. Ya, Bapa berbelas kasihan kepada kita dan melupakan dosa-dosa kita. Kenapa Bapak melupakan dosa? Karena bagi kita hari ini di dalam Yesus nggak ada dosa lagi. Lah dosa mana lagi? Kita nggak ada dosa. Ini nggak ada dosa. Kita sekarang penuh dengan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Bagi kita hari ini dalam Yesus kita penuh kebenaran, bukan dosa lagi. Kalau orang di luar Yesus benar ngomong dosa. Kenapa? Belum ada penebusnya. Siapa penebus mereka? Nggak ada kan? Jalani sendiri mereka. Lah kita punya Yesus. Lah ngapain kita nyamakan diri dengan orang di luar sana? Mereka nggak punya Yesus. Lah kita punya Yesus, penebus kita. Itulah sebabnya kita punya penebus. Harusnya kita punya keyakinan, iman. Kita sudah ditebus, kita tidak punya dosa lagi. Dosa sudah diambil Yesus. Haleluya, Bapak Ibu. Lah iya dong. Lah kalau dari situasi ini, Bapak Ibu, itulah sebabnya orang Kristen tidak lagi ngomong dosa, tapi ngomong tentang iman. Percaya enggak orang Kristen dengan situasi ini, bahwa dosanya telah diambil Yesus dan kita hari ini penuh dengan kebenaran Allah? Inilah apakah orang Kristen percaya kondisi ini? Karena itulah orang Kristen sekarang ngomong tentang iman, bukan lagi tentang dosa. Haleluya. Karena dosa kita sudah ditanggung Yesus. Karena itulah bagi kita nggak relevan lagi kita ngomong sebenarnya kutukan dosa. Lah dosanya udah nggak ada lagi. Kutuk dosa dari mana? Hukuman dosa nggak ada lagi. Ngomong dosa dari mana lagi? Itulah sebabnya di dalam Roma 8 ayat 1 jelas dikatakan kita di dalam Yesus bebas hukuman dosa. Kenapa? Dosanya sudah nggak ada. Dosa kita sudah ditanggung Yesus. Haleluya, Bapak Ibu. Lah iya. Dan kita hari ini punya apa, Bapak Ibu? Apa ini? Kebenaran. Kebenaran. Dan ketika kita dapat kebenaran, Matius 6 ayat 33, kita dapatkan semuanya ditambahkan. Ditambahkan keselamatan, ditambahkan berkat, ditambahkan jodoh, ditambahkan ditambahkan anak, ditambahkan banyak hal lagi kebutuhan kita. Amin. Iya. Bahkan juga di dalam Yohanes 8, kita dapat kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari maut, memerdekakan kita dari kutuk, memerdekakan kita penyakit, memerdekakan kita banyak hal lain. Amin. Karena kita sekarang punya kebenaran. Haleluya, Bapak. Saudara lihat ini. Ini bukan kata saya, ini kata ayat. Haleluya. Karena itulah back to Bible, back to verse. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, bukan kata orang, kata ayat apa ngomongnya. Itu yang harus kita pegang. Kalau saudara pegang itu, saudara nggak tergoyahkan apapun itu. Haleluya, Bapak Ibu. Kita ngomong ayat kok. Haleluya. Karena itu hari ini orang Kristen, hari ini mari hidup kita adalah iman. Hari ini kita penuh dengan kebenaran karena Yesus telah mengerjakannya. Hari ini kebenaran kita karena percaya kepada Yesus, maka hari ini semua ditambahkan. Kita ditambahkan keselamatan, kita tambahkan kesembuhan, kita ditambahkan berkat, kita ditambahkan kemenangan dalam kehidupan. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, Bapak Ibu, kita hanya perlu bicara kepada Tuhan. Saudara tinggal minta aja. Ngomong aja, jangan lagi pukul gunung batu itu. Jangan lagi pukul Yesus. Hari ini, apa yang saudara butuhkan hari ini? Saudara minta sembuh, Tuhan, Bapak, sembuhkan aku. Saudara disembuhkan. Hari ini saudara minta apa? Minta jodoh, Tuhan berikan aku jodoh. Umurku sudah lanjut ini Tuhan. Berikan aku jodoh. Kita dapat jodoh. Tuhan, aku berikan keturunan. Aku sudah menikah 10 tahun. Berikan aku keturunan. Saudara dapat keturunan. Tuhan berikan aku pekerjaan. Aku sudah nganggur 2 tahun. Dapat pekerjaan. Tinggal ngomong aja. Karena apa? Yesus telah mengerjakan semuanya. Kita sudah dapat kebenaran. Tinggal minta, maka kita dapatkan semuanya. Jangan lagi kita memukul gunung batu itu 2 kali. Seperti Musa lakukan. Hari ini mari kita dalam anugerah, di dalam Yesus. Bicara kepada Yesus. Kita dapatkan. Mintalah, maka kita diberikan. Carilah, maka kita dapatkan. Ketuklah pintu, kita dibukakan pintu. Berikan kemuliaan, paling dahsyat, luar biasa. Bagi Tuhan Yesus, kita tundukkan kepala kita.